siapa saja boleh menjadi penjamin untuk pembebasan, untuk penangguhan penahanan. Memang menjadi syarat penangguhan itu menurut penyidik ternyata belum bisa dipenuhi. Kebetulan mereka juga sudah menyurati Bapak untuk meminta penangguhan penahanan terhadap aktivis yang ditangkap demo kemarin, Pak. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Sekali lagi, saya sudah mendapatkan surat dari salah satu tokoh GND, dan kalau tidak salah dari mantan ibu negara ya. Dan tentunya saya menghormati, kita semua menghormati, namun tentunya beri kami kesempatan untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi, sehingga kemudian kami bisa memutuskan apakah proses ini bisa kita tindak lanjuti dengan apa yang diajukan, yang diharapkan, ataupun kalau seandainya nanti ada temuan yang kemudian penyidik melihat bahwa terkait dengan syarat-syarat yang kemudian memang menjadi syarat penangguhan itu menurut penyidik ternyata belum bisa dipenuhi, tentunya kami akan jelaskan. Tapi yang jelas sekali lagi kami semua sangat menghormati apa yang menjadi aspirasi dari para tokoh gerakan Nurani Bangsa. Kami appreciate dan itu menjadi salah satu perhatian kami kepada seluruh anggota untuk kemudian menjadi rujukan, menjadi pertimbangan. Saya kira itu. Terima kasih. Tidak mudah melakukan ini. Jadi kalau ada usulan atau harapan dari Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid supaya Del Pedro ditangguhkan penahanannya, atau mungkin juga yang lain-lain supaya ditangguhkan penahanannya. Dan seperti kita ketahui bahwa memohon penangguhan itu adalah hak dari siapa saja, orang yang ditahan, keluarganya, pengacaranya, siapa saja boleh menjadi penjamin untuk pembebasan, untuk penangguhan penahanan atau mengubah status tahanan dari tahanan di rumah tahanan ke tahanan kota atau tahanan rumah. Itu sepenuhnya adalah kewenangan dari penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa perlu ditangguhkan, ditangguhkan. Kalau penyidik merasa belum perlu ditangguhkan, itu adalah kewenangan penyidik. Berdasarkan KUHP sekarang itu tidak bisa digugat ke pengadilan. Jadi kalau orang salah tangkap, salah tahan, tidak cukup 2 alat bukti permulaan bisa di pra-peradilan. Tapi kalau penyidik memutuskan ditahan, itu tidak ada upaya hukum untuk pra-peradilan, karena putusan di bidang hukum pidana juga bukan menjadi objek pengadilan tata usaha negara. Dari diskusi tadi kami mengatakan bahwa Del Pedro itu bisa ditangguhkan atau tidak tergantung daripada perkembangan penyidikannya. Dan kalau misalnya penyidikan ini sudah cukup bukti yang diperlukan, ya, maka saya minta segera limpahkan ke pengadilan. Biar nanti terbuka kepada publik, ya silahkan lakukan pembelaan di pengadilan, terbuka. Nanti selain hakim, masyarakat juga akan melihat seperti apa proses peradilan itu berjalan. Apakah polisi ini ngawur atau ngada-ngada, ataukah jaksa sembarangan, kan publik bisa melihat. Karena kami ingin semua proses ini transparan dan terbuka. Jadi tergantung pada Del Pedro-nya sendiri, karena polisi masih memerlukan penyidikan, masih memerlukan beberapa bukti, dan itu tergantung pada yang bersangkutan kooperatif atau tidak untuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan. Kalau tidak kooperatif, terpaksa prosesnya akan lebih lama. Kalau cepat, akan lebih cepat selesai. Kalau sudah alat bukti terkumpul, di gelar perkara nanti akan dibahas apakah cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Kalau tidak, di SP3. Kalau cukup bukti, saya mengatakan jangan tahan-tahan, segera dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kami sebagai Kemenko itu tidak mencampuri tugas polisi, tapi sebagai koordinator kami harus memastikan
Semua proses sesuai dengan hukum acara, sesuai HAM, dan proses ini jangan berlarut-larut, ya, makin cepat makin baik diselesaikan. Yang 997 orang ini segera diverifikasi, mana yang cukup alat bukti dilimpahkan, mana yang tidak, sebaiknya segera di SP3-kan karena status mereka sudah tersangka. Saya kira itu penjelasan saya mengenai Pak Oto. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.